ini kita akan belajar sistem ekskresi pada manusia, yaitu pada organ ginjal. Nah, ginjal pada manusia terdapat dua pasang di kanan dan di kiri rongga perut. Nah, untuk bentuk ginjal sendiri mirip sekali dengan biji kacang merah, dan satu lambung itu tersusun ke dalam 3 lapisan, yaitu lapisan yang paling luar disebut sebagai korteks, lapisan tengah disebut sebagai medula, sedangkan lapisan yang paling dalam itu disebut sebagai pelvis. Korteks itu memiliki nama lain yaitu kulit ginjal, sedangkan medula itu adalah bagian tengah dari ginjal yang banyak sekali mengandung unit penyaringan darah. Sedangkan pada bagian tengah ginjal itu ternyata berongga yang disebut sebagai pelvis. Nah, pada bagian medula yang banyak sekali unit penyaringan darah atau yang disingkat sebagai nefron, di mana satu nefron itu terdiri dari yang bagian disebut sebagai glomerulus. Nah, glomerulus di sini banyak mengandung pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh bagian tubuh. Nah, pada glomerulus terdapat filtrasi atau penyaringan darah. Nah, kemudian pada bagian luar glomerulus itu dilindungi oleh yang disebut sebagai kapsul Bowman. Nah, pada glomerulus terdapat penyaringan darah, di mana darah itu yang disaring adalah sel darah dan makromolekul besar yang tidak bisa melewati membran kapsul Bowman. Selanjutnya, hasil dari proses filtrasi di glomerulus itu disebut sebagai urin primer. Nah, selanjutnya urin primer akan menuju ke tubulus contortus proximal atau yang disingkat sebagai TKP, tubulus contortus proximal. Di TKP itu terjadi reabsorpsi urin primer. Reabsorpsi urin primer adalah penyerapan zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa dan molekul-molekul kecil seperti asam amino. Nah, hasil dari proses penyerapan di TKP itu menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder itu akan turun ke dalam lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle karena memiliki membran yang sangat tipis, maka air akan mengalami difusi keluar dan masuk. Selanjutnya, urin sekunder akan menuju tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal itu terjadi proses yang disebut sebagai augmentasi. Nah, augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, misalkan penambahan dari bilirubin. Nah, bilirubin itu adalah zat warna kuning yang dihasilkan dari hasil perombakan sel darah merah yang terdapat di hati. Nah, bilirubin juga menyebabkan urin kita menjadi berwarna kuning. Selain penambahan bilirubin yang tidak diperlukan oleh tubuh, juga terdapat penambahan air yang dibantu oleh hormon ADH dan juga penambahan garam-garam mineral yang berlebih di dalam tubuh. Selanjutnya, setelah melewati proses augmentasi, urin itu menjadi urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya itu akan melewati tubulus collectivus yang nanti akhirnya akan menuju ke pelvis atau rongga ginjal.
Nah, setelah penuh di rongga ginjal, urin sesungguhnya itu akan turun melewati saluran yang disebut sebagai ureter. Jadi, proses pembentukan urin dimulai dari ginjal. Kemudian setelah melewati ginjal, urin akan jatuh melewati ureter menuju ke kantong kemih. Nah, setelah di kantong kemih, urin akan ditampung hingga kantong kemih akan terasa penuh. Setelah terasa penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Nah, selanjutnya urin menuju ke lingkungan melewati saluran yang disebut sebagai uretra. Oke, terima kasih. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa tahapan proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, selanjutnya augmentasi, dan urutan perjalanan urin itu mulai dari glomerulus, selanjutnya menuju ke kapsul Bowman, dan kemudian menuju TKP, lengkung Henle, TKD, TK, pelvis atau rongga ginjal, ureter, kantong kemih, dan berakhir di uretra. Untuk filtrasi itu terjadi di glomerulus, sedangkan reabsorpsi itu terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal, sedangkan untuk augmentasi itu terjadi di TKD atau tubulus contortus distal. Nah, untuk filtrasi itu menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe